在太初空域早期便没有练人物，也因此他们极度排外。各方势力相。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut di kota Primal Chaos yang penuh dengan energi berputar. Terlihat Lao Feng berdiri di balkon pelatihan mengenakan baju besi yang unik terbuat dari pohon anggur Moyan Fin. Selama 8 hari terakhir, Lao Feng telah sibuk menjelajahi seluruh kota, mencari tanda-tanda peninggalan dari generasi pendekar sebelumnya. Banyak bangunan kosong yang dia temukan di sekitar kota. Balkon-balkon yang dulunya dipenuhi dengan prajurit-prajurit hebat yang telah meninggalkan jejak mereka di sana. Namun di tengah pencarian yang intens itu, keraguan mulai muncul di benaknya. Lao Feng bukanlah satu-satu yang melakukan pencarian ini. Pangeran Mankauka dan juga Long Yun yang baru saja memasuki wilayah primal dan para jenis lainnya seperti Xian Sui dan Rong Jun juga melakukan hal yang sama. Mereka semua menyadari bahwa 30 tahun yang mereka miliki di kota kekacauan adalah waktu yang sangat berguna untuk menguatkan pondasi mereka. Mereka tahu bahwa cara tercepat untuk meningkatkan diri bukanlah dengan berlatih secara membabi buta, melainkan dan menemukan rute yang tepat, belajar dari jejak para pendekar yang sebelumnya telah meninggalkan tanda-tanda penting dalam perjalanan mereka. Di antara para jenis itu, Lao Feng adalah sosok yang unik. Dia bukanlah seorang yang berasal dari latar belakang yang besar atau memiliki mentor kuat di belakangnya. Namun ketekunan dan kemampuannya untuk menarik perhatian orang-orang hebat membuatnya berdiri di antara yang terbaik. Hari itu saat Lao Feng sedang merenungkan 112 tanda yang telah ditemukan, dia masih bingung harus memilih yang mana. Tiba-tiba sebuah suara lembut namun jelas terdengar di telinganya yang memanggil nama Lao Feng. Sontak ia pun langsung menoleh dan melihat seorang gadis elegan dan rambut hijau keriting panjang turun dari langit. Ia pun mendarat di balkon yang sama dengannya. Gadis itu adalah Xian Sui, seorang jenius dari planet Augusi yang juga anggota awal dari wilayah mutlak sama seperti Lao Feng. Sambil tersenyum ramah, Xian Sui bertanya apakah kamu menemukan tanda yang cocok untukmu. Lantas, Lao Feng pun menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa dirinya belum berhasil menemukan tanda yang cocok untuk dirinya. Sejauh ini, Lao Feng telah menemukan 112 tanda yang bagus, tapi dirinya masih ragu harus memilih yang mana. Xian Sui mengaku juga memikirkan hal yang sama dengan Lao Feng. Dengan bimbingan gurunya, dia saat ini sudah memiliki 3 tanda. Gurunya Xian Sui memberitahu setelah melihat pertempuran Lao Feng di jembatan surgawi sebelumnya. Guru Xian Sui langsung berkata bahwa pemahaman Lao Feng tentang hukum asal sama baiknya dengan Bolan, dan bahkan lebih kuat dari Rong Jun. Kata-kata itu membuat Lao Feng tertegun. Ia menyadari bahwa kompetisi di antara para jenius ini sangatlah ketat. Meskipun dia mungkin unggul saat ini, masa depan masih penuh dengan ketidakpastian. Setelah sedikit berbincang-bincang dan Lao Feng, Xian Sui langsung kembali dan pergi meninggalkannya. Saat Lao Feng merenung, suara Babata, AI yang selalu menemani Lao Feng terdengar di benaknya. Ia memberitahu bahwa Lao Feng telah menerima surat dari Departemen Internal Perusahaan Virtual Universe. Sontak Lao Feng terkejut dan segera mengirimkan sebagian dari kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, menuju pilanya di wilayah awal absolut. Di ruang kerjanya, Lao Feng duduk di depan laptopnya dan membuka surat itu. Surat tersebut berasal dari seseorang bernama Kaisar Truyan, seorang individu yang jelas memiliki peringkat tinggi di alam semesta virtual universe. Surat itu singkat namun mengandung informasi yang sangat penting. Truyan memberikan saran kepada Lao Feng untuk membeli teknik pertempuran bernama Darah Mengambang. Sebuah teknik yang harganya hanyalah 800 poin. Teknik ini menurut Truyan sangat cocok untuk Lao Feng, terutama dalam mempelajari 3 gambar pertama dari tablet 9 jagat raya. Truyan juga menyarankan Lao Feng untuk pergi ke balkon pelatihan tertentu yang memiliki tanda-tanda peninggalan dari pencipta Darah Mengambang, yang bernama Lian Luo, seorang jenius dari kompetisi jenius sebelumnya. Meskipun surat itu sederhana, tetapi Lao Feng menyadari betapa berharganya informasi ini. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Truyan, yang meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengannya, tapi bersedia memberikan petunjuk penting yang bisa menjadi kunci untuk memperkuat pondasinya selama 30 tahun mendatang. Dan semangat baru, Lao Feng meminta Babata untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Truyan dan Darah Mengambang. Lantas Babata dan cepat menemukan sejumlah besar informasi tentang Truyan.
Lo Feng terkejut ketika mengetahui bahwa Truyan adalah seorang kaisar, gelar yang sangat tinggi di antara para makhluk abadi. Bahkan teknik yang diciptakan oleh Truyan yang disebut Waking Truyan dihargai 800.000 poin. Sebuah jumlah yang sangat besar. Babata menjelaskan bahwa di antara para makhluk abadi ada perbedaan besar dalam hal kekuasaan dan posisi. Beberapa makhluk abadi yang sangat kuat bisa mendapatkan gelar resmi, sementara yang paling kuat di antara mereka mendapatkan gelar kaisar. Kaisar Truyan adalah salah satu dari sedikit makhluk abadi yang mendekati tingkat kekuatan dari pemimpin negara jagat raya, sebuah tingkat keberadaan yang sangat menakutkan. Mendengar penjelasan Babata, Lo Feng pun merasa semakin bersemangat. Dia menyadari bahwa meskipun dia tidak memiliki latar belakang atau mentor kuat di belakangnya, Denny telah menarik perhatian seseorang seperti Truyan yang bersedia memberikan bimbingan padanya, dan senyum di wajahnya. Lo Feng memutuskan untuk mengikuti saran dari Truyan dan pergi ke balkon pelatihan yang telah disebutkan. Namun sebelum itu, dia perlu mengumpulkan 800 poin untuk membeli darah mengambang. Lo Feng menyadari bahwa dia telah menghabiskan poinnya terlalu cepat sebelumnya, namun dia tidaklah menyesal. Dia tahu bahwa semua pengeluarannya sebelumnya adalah bagian dari perjalanan yang harus dia tempuh. Dengan tekad baru, Lo Feng terbang di kota kekacauan primal, mencari balkon pelatihan yang disebut oleh Truyan. Di tengah kota yang penuh dengan energi yang berputar, Lo Feng bertekad untuk menemukan tanda-tanda peninggalan dari Lian Luo, jenius dari 1 triliun tahun yang lalu. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, Lo Feng yakin bahwa dengan setiap langkah yang diambil, Denny semakin mendekati tujuannya untuk menjadi salah satu pejuang terkuat di alam semesta. Di sisi lain, tepatnya di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Gunung Yuxiang, tempat yang luar biasa bagi mereka yang mendambakan kekuatan sejati. Disinilah Rong Jun, seorang pemuda dan darah sepek mengalir di nadinya, berdiri di hadapan gurunya yang agung, pemimpin negara jagat raya Yuan Shan. Lelaki itu tinggi dan agung, tampak seperti lubang hitam dalam balutan pakaian pelatihan sederhana. Keberadaannya memancarkan aura yang membuat ruang di sekitarnya terasa lebih berat. Seolah-olah gravitasi dari keberadaannya saja cukup untuk menggelamkan siapapun yang berdiri terlalu dekat. Dan penuh hormat, Rong Jun membungkuk di hadapan gurunya. Wajahnya menunjukkan kegigihan, namun di balik itu ada kilauan harapan, keinginan kuat untuk menjadi lebih dari sekedar manusia biasa. Dia memegang arat bumi, senjata berbentuk pisau yang sudah menyatu dengan jiwanya. Senjata ini adalah perpanjangan dari dirinya, sebuah alat yang membantunya mencapai puncak kekuatan yang selalu ia dambakan. Di sini pemimpin negara Yuan Shan berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan kepada Rong Jun bentuk pertama dari tablet kekacauan utama Hook X. Mata Rong Jun langsung berbinar. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu. Momen di mana ia akan diperlihatkan salah satu rahasia terbesar dalam alam semesta. Dengan satu gerakan sederhana, pemimpin negara Yuan Shan melambaikan tangannya, dan kapak besar muncul di tangannya. Udara di sekitar mereka mulai berubah. Ruang di sekelilingnya bergetar seakan terisap oleh kekuatan yang mengerikan. Pemimpin negara Yuan Shan kemudian mengangkat kapak besar itu setinggi-tingginya. Tubuhnya seolah-olah menyatu dengan senjata itu, menjadi satu kesatuan dan kehendak dan energi yang dipancarkan dari kapak tersebut. Setiap gerakan yang ia lakukan, meskipun tampak sederhana, tapi memiliki efek yang luar biasa. Ruang di sekitarnya mulai terlipat seperti kertas yang diremas-remas. Ketika ia melambaikan kapak, ruang itu seakan terkoyak. Seolah-olah hanya dengan satu tebasan dunia itu bisa dihancurkan. Kali ini tebasannya tidak hanya membelah ruang, tetapi juga membelah bintang-bintang di kejauhan. Namun dalam sekejap, ruang yang telah hancur itu kembali keadaan semula, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Sehingga Rong Jun terpesona, matanya tak bisa berpaling dari pemandangan yang baru saja ia saksikan. Dalam pikirannya, gerakan dan energi dari kapak itu berulang kali terlintas, mencoba memahami setiap detailnya. Gurunya tidak akan menunjukkan kekuatan mentah, tetapi juga cara mengontrol dan memusatkan kekuatan tersebut dan cara yang paling efektif. Dengan tegas, Yuan Shan mengatakan saat Rong Jun telah memahami bentuk pertama ini dan berhasil melewati tingkat ke jembatan surga, maka Yuan Shan akan menunjukkan bentuk kedua untuk Rong Jun. Lalu dengan anggukan yang hampir tak terlihat, pemimpin negara Yuan Shan langsung pergi menghilang begitu saja, meninggalkan Rong Jun sendirian di pilahnya. Rong Jun kemudian merenungkan apa yang baru saja dilihatnya. Meskipun bentuk pertama ini tampak sederhana, pada kenyataannya teknik itu sangat mendalam dan kompleks. Hanya dengan memahami dasar-dasarnya, dia sudah dapat merasakan peningkatan yang signifikan dalam segi kekuatannya. Ia tahu jika dia berhasil memahami sepenuhnya bentuk pertama ini, tidak ada lawan yang bisa mengalahkannya. Bahkan bolan jenis yang dianggap tak tertandingi oleh banyak orang.
Di sisi yang berbeda tampak Bolan berdiri di luar kota kekacauan primal. Dengan tatapan tajam, pemuda berwajah putih itu menatap tablet batu besar yang memperkenalkan harta ketiga kota itu. Matanya bersinar dengan kegembiraan, seolah-olah ia baru saja menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dalam jutaan tahun, Bolan selalu melihat dirinya sebagai yang teratas. Bagi Bolan, satu-satunya lawan yang ia akui adalah dirinya sendiri. Ia tidak pernah menganggap Rongjun atau siapapun sebagai saingan yang sejati. Bagi Bolan, pencapaian terbesarnya bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengatasi batasan dirinya sendiri dan mencapai puncak yang lebih tinggi lagi. Sementara Rongjun yang telah menerima bimbingan langsung dari pemimpin negara jagat raya Yuan Shen terus mengasah kemampuannya. Pertarungan dan bakatnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu pejuang terkuat di antara para jenius lainnya. Namun Bolan tetap tidak peduli. Baginya, pertumbuhan Rongjun hanyalah gangguan kecil dalam perjalanannya menuju keabadian. Namun Bolan tidak sendirian dalam ambisinya. Ada banyak jenis lainnya seperti Jialisi, Wuka, Aichan, Jiang Mo, dan Long Yun, yang semuanya memiliki kekuatan dan latar belakang mereka sendiri. Masing-masing dari mereka berusaha untuk mencapai wilayah awal absolut, wilayah primal, di mana kekuatan sejati menunggu mereka. Long Yun, seorang jenis wilayah primal, baru-baru ini disingkirkan oleh Rongjun. Kekalahan itu membakar semangatnya dan tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan kembali posisinya. Sementara itu di luar kota kekacauan primal, Lo Fong berjalan di sepanjang gang yang dipenuhi energi kekacauan. Dia menuju ke salah satu dari banyak tempat latihan yang tersebar di kota itu. Di salah satu dinding terdapat kata-kata yang menunjukkan bahwa tempat itu milik salah satu dari 9 sekte semesta. Sebuah area publik yang digunakan oleh banyak pejuang untuk berlatih. Pada saat itu Lo Fong memasuki tempat tersebut, menaiki tangga hingga mencapai sebuah balkon yang luas. Di balkon itu ada coretan-coretan acak yang tergores di dinding. Lo Fong mengamati tanda-tanda itu dengan cermat. Batu yang digunakan untuk membangun kota kekacauan primal ini sangatlah kuat, sehingga bahkan setelah triliunan tahun, tanda-tanda itu masih sangat jelas terlihat. Dengan penasaran, Lo Fong mengamati coretan-coretan itu. Meskipun tampak acak, dia merasa ada pola di baliknya. Sebuah pola yang memiliki makna mendalam. Setelah beberapa saat, dia menemukan beberapa kata yang tampak lebih penting daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Lo Fong meminta Babata untuk menerjemahkan arti dari kata-kata tersebut. Babata dengan cepat menerjemahkan kata-kata itu dan berkata, kurang lebih seperti ini. Aku, Lian Luo, saat memahami tablet 9 jagat telah mengalami lebih dari 3000 tahun penelitian. Akhirnya aku membuat manual rahasia darah mengambang. Setelah darah mengambang selesai, 3 gambar pertama tidak lagi menyimpan misteri bagi dirinya. Semuanya menjadi sangat jelas bagi dirinya. Gambar-gambar ketiga pertama itu sebagian besar memahami dasar dari 9 tablet utama alam semesta. Dasar-dasar aku sangatlah solid. Bahkan jika orang lain dapat membandingkannya, bahkan jika mereka mempelajari gambar keempat, pemahaman mereka tentang hukum asal ruang mungkin bahkan tidak cocok dengan miliknya. Gambar keempat, kelima, dan keenam dan cara melatihnya, aku mendapatkan kepercayaan penuh. Aku pasti akan menjadi yang abadi mendapatkan gelar kaisar. Sontak Lo Fong tertegun membaca kata-kata itu. Ada keyakinan yang begitu kuat dalam kata-kata Lian Luo. Keyakinan yang seolah-olah tidak mungkin tergoyahkan. Meskipun Lian Luo telah jatuh sejak lama, semangatnya tetap hidup dalam kata-kata. Babata yang ada di bahu Lo Fong menyadari betapa pentingnya kata-kata tersebut. Menurut Babata, Lian Luo ini benar. 3 gambar pertama adalah dasar dari tablet 9 jagat raya. Darah mengambang ini disebut sebagai teknik dasar terbaik oleh Kaisar Truyan. Nah, sayang sekali, spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.